Kenalkan, saya Erik Renata. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk presentasi kedua saya tentang tesis saya yang berjudul Analisis Risiko pada Peer-to-Peer Lending dengan menggunakan metode klasifikasi Random Forest. Jadi untuk pertemuan sebelumnya, saya menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, kemudian pengenalan tentang apa itu Random Forest, dan hal-hal apa saja yang akan saya lakukan dalam penelitian kali ini. Jadi setelah saya melakukan eksplorasi, ternyata banyak banget data yang bisa dianalisis. Jadi pada eksplorasi kali ini masuk ke beberapa poin. Jadi yang pertama yaitu kita menjelaskan tentang deeper look into bad loans atau apa itu bad loans. Nah, di sini pada tabel bisa dilihat ada beberapa kolom, yaitu ada loan status, charge off, default, does not meet the credit policy, status, charge off, terus ingress period, kemudian yang late ada dua kategori, 16 sampai 30 dan 31 sampai 120, dan yang terakhir ada total. Loan status sendiri yaitu region per daerah. Nah, di sini karena datasetnya berasal dari data P2P lending yang ada di Amerika, jadi untuk datanya sih bentuknya region, bentuknya negara bagian, tapi kita ringkas menjadi region. Nah, region di sini ada 5, yaitu Midwest, Northeast, Southeast, Southwest, dan West. Nah, charge off yaitu peminjaman yang bisa dikategorikan lunas. Kemudian default adalah yang peminjaman yang gagal. Jadi bukan macet tetapi gagal. Jadi si peminjam tuh bisa dikategorikan masuk ke dalam list blacklist. Kemudian ada does not meet the credit policy yang tidak memasuki kriteria status charge off atau yang bisa dikatakan lunas. Kemudian ada ingress period di mana peminjaman masuk ke dalam masa tenggang. Kemudian ada late itu yang terlambat. Nah, di sini ada 16 sampai 30 hari dan 31 sampai 120 hari. Nah, ada yang terakhir adalah total. Nah, ini bisa dilihat grafiknya di mana presentasi antar setiap fitur per negara bagian tersebut. Jadi bisa dilihat Northeast dan Southwest itu paling tinggi. Nah, kemudian dari grafik tersebut bisa didapatkan beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama, wilayah West dan Southeast memiliki presentasi yang lebih tinggi di sebagian besar status pinjaman buruk. Nah, kenapa wilayah West dan Southeast bisa dikatakan presentasi lebih tinggi? Karena dia memiliki tingkat presentasi default yang tinggi. Jadi bisa dilihat dari yang warna merah pekat, West dan Southeast memiliki yang presentasi tinggi dibanding yang lainnya seperti Southwest, Northeast, dan Midwest. Walaupun Northeast memiliki jumlah presentasi yang tinggi, tetapi fokus utama pada bad loans yaitu di default atau gagal. Jadi bisa dikatakan kalau yang West juga termasuk tinggi selain Southeast. Nah, tetapi wilayah Northeast memiliki presentasi yang lebih tinggi dalam grace period dan tidak memenuhi yang does not meet credit policy. Nah, namun keduanya tidak dianggap yang pinjaman macet atau default. Nah, dari hasil singkat ini bisa disimpulkan bahwa wilayah West dan Southeast memiliki status pinjaman yang paling tidak diinginkan karena dia memiliki presentasi yang lebih tinggi. Kemudian untuk poin kedua akan membahas tentang bisnis perspektif. Nah, bisnis perspektif adalah lebih fokusnya kepada untuk untung atau laba terhadap si investor atau jasa yang menyediakan bisnis P2P ini. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa kolom atau beberapa fitur. Yang pertama ada state codes, issued loans, interest rate, dan annual income. Nah, ini ada contoh aja datanya, contoh negara bagiannya ada IA, IL, IN, KS, dan MI. Nah, ini ada issue loan adalah jumlah pinjaman, interest rate adalah bunga, dan annual income adalah pendapatan rata-rata per tahun. Nah, di sini saya mencoba menggunakan library dari Potly
untuk mapping mapnya, data per negara bagiannya bisa dilihat dari negara Amerika. Nah, si ini sebenarnya harusnya ada kode-kode negara bagiannya per daerah, cuman nggak muncul kalau di sini. Jadi pokoknya intinya, nah ini ada California, Texas, New York, Florida. Jadi di sini ada California yang paling tinggi, kemudian ada Texas, ada Florida, ada New York dan Florida. Jadi ini bisa dikatakan peminjaman yang tertinggi dikeluarkan. Cuman ya ini ada hal menariknya di mana keempat negara bagian ini memiliki perkiraan tingkat bunga 13% yang berada pada tingkat yang sama dibanding negara tingkat bunga rata-rata semua negara, yaitu di 13,24%. Ya, ini memberikan indikasi yang memungkinkan mengapa sebagian besar pinjaman di negara bagian ini. Jadi maksudnya investor lebih mau mereka untuk mengeluarkan dana jika pinjaman itu berasal dari negara bagian ini, melihat dari data yang sebelumnya yang menunjukkan bahwa negara-negara bagian ini memiliki bisnis perspektif yang cukup tinggi gitu dibanding negara-negara bagian lainnya. Kemudian untuk poin berikutnya yaitu analisis berdasarkan pendapatan atau annual income per tahunnya. Nah, di sini bisa dilihat ada 4 bagan. Yang pertama ini menggunakan Violent chart. Jadi tabel pertama tuh dia melihat bahwa korelasi antara jumlah pinjaman dan pendapatan per tahunnya. Nah, ini bisa dilihat kalau ada status low, medium dan high. Nah, untuk status low tuh di set di mana penghasilan peminjam ada di bawah $100.000. Kemudian untuk medium ada di antara 100 sampai $200.000 dan yang high ada di atas $200.000. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada pola di sini di mana peminjam yang memiliki penghasilan lebih rendah biasanya dia melakukan pinjaman yang lebih rendah juga, berbanding terbalik dengan pendapatan yang medium dan high, dia memiliki jumlah pinjaman yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada tabel di mana ini menjelaskan setiap status penghasilan per tahun atau annual income dia memiliki status di mana 0,01 yaitu bad loan dan 1,0 0,0 adalah good loan dan 1,0 adalah bad loan. Nah, jadi bisa dilihat kalau setiap pinjaman berpotensi menjadi good loan, tetapi ada sedikit yang berpotensi menjadi bad loan. Ini adalah box plot. Yang ketiga adalah box plot di mana ini menunjukkan korelasi antara income dengan jumlah atau jangka employee length atau masa kerja si peminjam. Nah, ini bisa dilihat biasanya yang masih baru-baru atau yang pekerja baru lah. Nah, ini biasanya peminjamannya rendah juga, berbanding terbalik dengan yang medium dan high. Dan ini untuk yang keempat juga sama. Ini hubungan korelasi antara pendapatan dengan bunga. Nah, ini bisa dilihat summary-nya atau ringkasannya dari analisis yang ketiga pada poin ketiga. Jadi pinjaman yang dipinjam oleh kategori berpenghasilan rendah tuh memiliki ada potensi sedikit lebih tinggi menjadi kredit macet dibanding kategori berpenghasilan medium dan high. Kemudian dilanjut pada poin keempat, assessing risk. Nah, ini adalah korelasi eksplorasi untuk melihat korelasi antara default ratio, bad loans amount, percentage bad loans, average DTI, average length. Nah, ini berbanding terbalik dengan yang poin kedua tadi yang bisnis perspektif. Nah, pada poin ini lebih fokus kepada negara bagian mana saja sih yang memiliki tingkat resiko dia menjadi default amount. Nah, ini bisa dilihat ada negara di sini harus ada kodenya. Nah, di sini harus negara Iowa.
Nah, negara IOA tuh memiliki standar resiko tinggi, tetapi jumlah pinjaman yang dilakukan dari negara bagian itu terlalu rendah. Nah, jadi di IOA itu memiliki jumlah kredit macet sama dengan 3. Nah, ini sama atau enggak si jumlah pinjamannya itu juga kecil. Jadi kenapa presentasi tingkat kegagalannya tinggi di negara ini. Nah, ini poin keempat, eksplorasi ke poin keempat. Nah, ini untuk kelima yaitu fokus pada credit scoring. Jadi dari dataset yang didapatkan, dia udah tercantum credit scoringnya, yaitu ada A, B, C, D, E, F sampai G. Nah, ini ada grafik credit score yang menunjukkan antara korelasi tiap tahun dengan jumlah pinjaman. Kemudian ada juga yang dengan jumlah bunga atau interest rate. Nah, ini bisa dilihat pada tabel ketiga dan keempat bahwa grafik good loan tuh sebenarnya mendominasi dibanding bad loans. Jadi bisa dilihat bahwa setiap credit scoring juga dia memiliki presentasi good loan yang tinggi, walaupun ada beberapa kayak contohnya di C ini dia memiliki tingkat bad loan yang sangat tinggi. Nah, ini grafik simpelnya antara bunga dari pinjaman terhadap tahun. Nah, ini memiliki peningkatan di tahun 2013. Nah, ini skor yang memiliki peringkat lebih rendah menerima jumlah pinjaman yang lebih besar, yang mungkin berkontribusi pada tingkat resiko yang lebih tinggi. Jadi secara logis sih, semakin rendah tingkat bunga, ya jadi semakin tinggi pelanggan harus membayar kembali kepada investor. Nah, ini jadi ada hal menarik di mana pelanggan dengan nilai kredit scoring C itu lebih cenderung default atau gagal dalam melakukan peminjaman. Kemudian yang keenam yaitu membuat apa yang mendeterminasi tentang bad loans. Nah, ini bisa dilihat ada korelasi heat map antar fitur. Jadi contoh di sini ada fitur bunga terhadap DTI, kemudian ada total payment terhadap total ACC, dan seterusnya. Nah, ini ada 3 level di mana ada yang pertama positif korelasi, kedua ada low korelasi, dan yang ketiga ada negatif korelasi. Nah, ini contoh lagi dari grafik per tahun dengan jumlah amount pinjaman. Nah, ini untuk yang bad loan, jadi ada yang charge off, statusnya charge off, default, not meet policy, kemudian ada grace period sama late. Ini yang sama dijelaskan pada poin pertama. Nah, ini kemudian ada korelasi antara home ownership. Jadi pinjaman berdasarkan home ownership. Nah, ini bisa dilihat rata-rata yang bad loan dia ada memiliki status rent, own, mortgage, other, dan none. Nah, kemudian sama dengan grafik di bawahnya di mana hubungan tersebut ditambahkan di sini dengan tahun. Jadi ada dari tahun 2007 sampai tahun 2015. Itu untuk determinasi apa bad loans tersendiri. Kemudian yang poin selanjutnya ini lebih fokus kepada default loan dan level resikonya. Jadi ini pada eksplorasi ini mencari pola, jadi menghubungkan korelasi antara setiap fitur yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, ini tabel pertama ini per region. Jadi jumlah yang default atau statusnya gagal, pinjaman yang statusnya gagal per tahun. Jadi semakin tinggi di antara tahun 2008 sampai 2010. Nah, ini contoh tabelnya. Dan di sini ada tambahan di mana ada term yang belum dijelaskan sebelumnya, yaitu jangka waktu peminjaman. Nah, ini bisa dilihat impact dari bunga terhadap kondisi peminjaman tersebut. Jadi ada bad loan dan good loan. Nah, biasanya yang bunganya tinggi dan bunganya rendah pun memiliki dari data yang ada memiliki presentasi good loan yang tinggi.
sama juga terhadap impact dari maturity date antar interest date. Jadi yang jangka panjangnya tuh biasanya sama sih, dia good loan-nya lebih tinggi. Nah, ini ada poin ke-8 yaitu risk assessment. Nah, risk assessment itu yaitu mencari korelasi terhadap bunganya. Nah, di sini bisa dilihat kalau yang good loan itu ada di angka 12 sampai 13% dan bad loan ada di angka 15 sampai 16%. Ini menggunakan radar plot. Nah, ini pinjaman buruk dari datasetnya itu dia ada di angka 15 sampai 16%. Nah, kemudian pinjaman bagus tuh ada di 12 sampai 13%. Nah, ini kondisi offload and purpose. Jadi tujuan pinjaman, tujuan si peminjam minjam. Jadi ada beberapa step di mana dia untuk credit card, debt consolidation dan lain-lain. Bisa dilihat kalau hampir rata-rata, bukan hampir rata-rata sih, hampir semuanya si tujuan pinjaman memiliki presentasi good loan yang tinggi. Nah, ini contoh datanya. Ini di mana ada income kategori sama sebelum poin sebelumnya, di mana status si pendapatan peminjam diubah menjadi kategorikal, yaitu high, low, dan medium. Kemudian ada purpose, tujuan, ada bunga, total amount, good loan, bad loan, total loan, dan rasio. Nah, ini adalah contoh dot plotnya, distribusi datanya. Untuk hubungan antara bad atau good loan terhadap tujuan masing-masing peminjam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu feature engineering. Feature engineering ini sudah dilakukan. Jadi ada tiga tahap atau 3 langkah. Yang pertama kayak yang fitur-fitur dihilangkan. Contoh ini tuh korelasi yang terhadap loan condition. Jadi menghilangkan kayak fitur employment title karena ini tidak ada hubungannya lah dengan fitur loan condition. Kemudian ada di sini saya menggunakan metode stratified shuffle split. Nah, jadi kenapa saya menggunakan metode ini? Karena kan biasanya kalau pakai random split di si distribusi datanya nggak seimbang. Jadi takutnya pada saat pemilihan data, jadi kan si dataset ini tuh dia 92%-nya tuh good loan, sedangkan sisanya bad loan. Nah, takutnya kalau pakai random split, distribusi data nggak seimbang. Nah, terus pas kita pilih untuk data mana yang masuk ke trend sama testing data, nah dia malah ada kemungkinan semuanya itu good loan atau mayoritas banyaknya good loan, bad loan dikit. Nah, jadi kenapa pakai stratified shuffle split? Jadi ini kita bisa define di awal. Jadi contohnya kayak 80% good loan dan 20% bad loan. Nah, ini nanti skala fitur numerik dan encode fitur kategori. Ini contohnya yang tadi di fitur annual income. Jadi yang tadinya bentuk berapa pendapatan diubah menjadi high, low, dan medium. Kemudian melakukan smooth atau undersampling. Jadi ini untuk jadi kan karena datanya nggak seimbang, jadi si data tuh perlu dimanipulasi mayoritas dan minoritasnya. Jadi untuk mengurangi overfitting. Ya. Kemudian nah ini kurang lebih eksplorasi yang dilakukan pada untuk presentasi kedua ini. Nah, nanti untuk berikutnya saya ada rencana terhadap analisis data, evaluasi model, dan kesimpulan. Ini mungkin akan dijelaskan lebih detailnya pada presentasi ketiga. Nah, ini kurang lebih presentasi kedua saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah atau mungkin tidak dimengerti atau mungkin kecepatan. Sebelumnya terima kasih.